Di dunia hiburan Indonesia, isu pindah agama seringkali menjadi topik yang sensitif dan kontroversial. Tidak sedikit artis yang pernah mengalami kejadian pahit terkait agama yang mereka yakini. Beberapa artis mengalami tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk mengubah keyakinan mereka. Bukan hanya satu artis, tapi beberapa selebriti tanah air ini pernah mengalami hal serupa. Bahkan di antaranya ada yang diancam dengan kekerasan. Lantas siapa saja artis yang pernah dipaksa untuk pindah agama? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Angban Rishi. Angban Rishi mulai berkarir di industri hiburan saat masih duduk di bangku SMA. Pada tahun 2015, ia mendapat tawaran pertama untuk bermain di film horor berjudul Pohon Keramat yang sekaligus menandai debutnya sebagai aktris. Angban Rishi mengaku bahwa sang ibu memaksanya untuk pindah agama supaya bisa menikah dengan seorang pria yang dipilihkan oleh ibundanya. Ia bahkan dipaksa menikah dengan seorang pria yang lebih tua darinya hanya untuk uang semata. Parahnya, Angban diperlakukan seperti hewan bahkan menerima hinaan sebagai pelacur oleh ibu kandungnya sendiri. Awalnya sempat beredar kabar kalau sang ibu Yulia tak merestui rencana pernikahan Angban dan pesinetron Adly Fairuz. Namun rupanya tidak itu saja, Angban Rishi bahkan sampai melapor ke polisi lantaran kecewa dengan ibu kandungnya. Bukan tanpa alasan, beberapa waktu belakangan ini pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu sempat curhat dipaksa untuk pindah agama hingga menikah cuma demi uang. Saking kecewanya, artis 27 tahun ini juga menuliskan kutipan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 tentang orang murtad. Irna Agustin. Irna Agustin kembali menjadi sorotan setelah menceritakan pengalaman pahitnya setelah gagal menikah. Wanita asal Jambi tersebut memutuskan untuk tidak menikah dengan mantan pacar yang menghamilinya. Hal ini karena mantannya memintanya untuk pindah agama dari Islam ke Kristen agar bisa menikah. Dengan tegas, Irna menolak hal itu karena tidak mau murtad. Irna Agustin rela lepaskan hubungannya dengan pacar meski dirinya pernah berhubungan badan di luar nikah hingga hamil. Irna mengatakan kalau agama Islam adalah pedoman hidupnya sejak kecil. Ia menyadari kalau menikah berbeda agama tetap dilarang di dalam ajaran yang ia taati. Kini Irna bersyukur memutuskan tidak menikah dengan mantannya karena akhirnya ia bertemu dan menikah dengan Bimo Putradwitya. Bimo adalah lelaki yang dinilainya dapat menerima dirinya dan anaknya serta menyayangi keduanya dengan baik. Tessa Kaunang. Tessa Kaunang telah menyandang status janda selama 10 tahun. Ia dan Sandy Tumiwa resmi bercerai pada tahun 2014 lalu. Saat menikah, Tessa dan Sandy memang sama-sama memeluk agama Kristen. Namun berjalannya waktu, Sandy tiba-tiba memutuskan untuk kembali memeluk agama Islam. Menurut Tessa Kaunang, Sandy Tumiwa masuk Islam karena terpengaruh lingkungan. Selama 8 tahun pernikahan, Tessa Kaunang mengaku mengalami berbagai permasalahan rumah tangga mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga ekonomi. Namun semua masalah itu masih membuat Tessa Kaunang bertahan dalam pernikahan sampai suatu hari Sandy Tumiwa masuk Islam. Tessa kemudian mengatakan selang 1 bulan setelah pindah agama, Sandy ternyata mengajak ia dan anak-anaknya untuk pindah agama juga. Bahkan Tessa pernah dipaksa menjadi mualaf agar tidak haram berhubungan intim dengan Sandy. Tessa menolak tawaran ini dengan tegas karena dia tidak pernah mau pindah agama sejak awal. Sandy berusaha memaksa Tessa untuk menjadi mualaf tetapi Tessa merasa tidak nyaman dengan keputusan ini. Akhirnya Tessa memutuskan untuk bercerai. Keputusan ini didukung oleh keluarga besar yang melihat bahwa tidak mungkin lagi untuk mempersatukan mereka berdua. Tessa menegaskan bahwa masalahnya bukan karena dia tidak bisa menerima perubahan agama Sandy, tetapi karena Sandy tidak bisa menerima bahwa Tessa tidak mau pindah agama. Kini Tessa Kaunang dan anak-anaknya tetap pada keyakinan mereka menganut agama Kristen. Sedangkan Sandy Tumiwa menjalankan agama Islam sesuai pilihannya. Dewi Ria. Dewi Ria merupakan pedangdut yang pernah melejit namanya pada tahun 90-an. Salah satu lagu yang melambung dan banyak didengarkan masyarakat saat itu berjudul Perawan dan Bujang. Hingga saat ini Dewi sudah memiliki album yang laris di pasaran. Dalam kanal YouTube Via Dolorosa Channel, Dewi Ria menceritakan kronologinya kala pindah agama.
Dewi Ria dahulu menceritakan bahwa dirinya dibesarkan di keluarga yang kental dengan Islam, bahkan ia merasakan menjadi siswi pesantren. Pada tahun 1995, Dewi Ria menjalin hubungan pacaran dengan seorang pria yang merupakan anak pendeta. Dari situlah Dewi mengenal Tuhan Yesus. Hubungan Dewi dan kekasihnya bernama Paul itu tentu ditentang oleh keluarga besar. Pasalnya keluarga Dewi adalah Muslim yang taat. Dewi Ria juga mengungkap kisah pilunya kala mendapat tentangan dari sang ibu yang mengetahui bahwa ia berpacaran dengan lelaki yang berbeda keyakinan. Ia menceritakan dirinya sempat dikurung dalam suatu rumah di daerah Jombang oleh sang ibu. Tak hanya itu, ia juga sempat disiksa dan dipukuli oleh sang ibu yang kala itu menentangnya. Dewi Ria juga pernah dipaksa dibawa ke masjid untuk bertemu dengan seorang kiai usai mengungkapkan niatnya untuk berpindah agama dari Islam ke Kristen. Tapi karena niatnya sudah bulat, kiai tersebut tidak dapat membujuknya. Sang ibu juga memaksa Dewi untuk kembali memeluk agama Islam seraya menodongkan pisau ke lehernya. Ketika sedang ketakutan, Dewi Ria mengungkap bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan Yesus agar diselamatkan. Seolah doanya dijawab, Dewi Ria mengungkap bahwa ia langsung melihat Tuhan seusai berdoa. Tak lama setelah itu, ia melangsungkan pernikahannya dengan pria yang dicintainya. Kala itu Dewi Ria mengaku tak satupun keluarganya datang ke pernikahannya. Lydia Nur Said. Lydia Nur Said merupakan penyanyi terkenal di era 1980-an. Lydia Nur Said merupakan mantan anggota The Big Kids dan kemudian memutuskan bersolo karier. Karya Lydia Nur Said yang paling terkenal hingga sekarang adalah Lupakan Segalanya. Lydia Nur Said lahir di keluarga dengan kedisiplinan tinggi. Sejak kecil Lydia dibesarkan secara Islam dan dididik untuk taat. Namun beranjak dewasa, Lydia menghadiri pemakaman secara Kristen. Dari situlah Lydia Nur Said tertarik dengan Kristen. Apalagi Lydia merasa tertarik dengan tulisan Rest in Peace setelah dipanggil oleh Bapa di sorga di nisan. Tidak langsung masuk Kristen, Lydia lebih dulu mempengaruhi pacarnya untuk masuk Islam. Namun parahnya Lydia Nur Said yang justru mengikuti ajaran Yesus. Setelah keputusan itu dilakukan, penyanyi tanah air ini menikah di sebuah gereja. Namun kabarnya menikah dengan melakukan pemberkatan di gereja tersebar sampai ke telinga orang tuanya. Orang tua Lydia yang tidak terima anaknya pindah agama. Lydia kemudian mengungkapkan bahwa orang tuanya sangat marah atas keputusannya itu. Lydia Nur Said pernah mengalami penganiayaan secara fisik dan mental saat dirinya ketahuan pindah agama dari Islam ke Kristen. Sang ayah murka mengambil golok panjang seperti samurai dan mengancam dirinya. Ketika itu, Lydia dipaksa pindah lagi ke Islam dengan menyangkal Yesus. Brisya Jody. Sebelum berpacaran dengan Julian Jacob, Brisya Jody mengaku sempat menjalin hubungan serius dengan seorang pria Muslim. Dia bahkan menjalin hubungan dengan mantannya tersebut cukup lama, yakni 5 tahun. Niat Brisya Jody untuk pindah agama juga tidak main-main kala itu. Dia bahkan mendalami agama Islam dengan berpuasa dan belajar sholat. Namun setelah kisah cintanya dengan sang mantan kandas, Brisya Jody mengurungkan niatnya menjadi seorang mualaf. Kini Jody sudah menemukan kekasih yang menurutnya tepat, yakni Julian Jacob, laki-laki yang seiman dengan dirinya.